memperingati hari besar Islam, termasuk bulan Maulid. Jadi kalau bulan Muharram bisa lupa hijrahnya Nabi, kalau Rajab Isra Mi'raj, Rabiul Awal kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya tuh apa? Di antaranya kita mengisahkan itu supaya tambah mengenal. Nah, kalau orangnya tuh kenal Nabi, tahu bahwa manfaat dengan posisi masing-masing. Ada yang jadi apa tadi? Jadi pengusaha. Jadi apa? Ulun jadi pekarat aja, jadi penggata aja. Tapi hasilnya bang seminggu semiliar. Nah, ada lah waduh bener. Ulun bang ada bisi kawan. Ini sama dosen juga. Ya kan? Nah, rancak benar kita mendengar di antaranya apa? Kisah Rasulullah bebukaan lawan Siti Aisyah, kisah Rasulullah menggendong Siti Aisyah, sampai kisah Rasulullah bulik satu malam, ya kan? Dari dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk, lalu apa? Datang anak mengetuk. Rasulullah kadang mengetuk lawan kenapa? Takut mengganggu tidurnya Siti Aisyah. Siti Aisyah ada mau duduk, ada tidur di tempat biasanya. Kenapa? Karena kalau pindah akan mendengar Rasulullah bakiyau. Jadi ini pintu Rasulullah tersandar kadang pun pintunya Siti Aisyah di belakang. Nah, Siti Aisyah di sini, Rasulullah di sini. Masya Allah. Nah, apa lagi yang dicari bang? Romantisnya bang. Sampai ada lagu yang ada. Apal bener deh. Apa lagi yang dicari? Rasulullah sudah. Mudah-mudahan dengan ini menjadi semangat kita untuk menteladani Rasulullah. Maka itu, diadakan maulid. Tambah kenalan Rasulullah. Kalau sudah tambah kenal, tambah cinta. Kalau sudah cinta, apa yang dimaksud oleh Quran? Surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Lamunnya bujur cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah. Jadi ini tradisi apa? Kita ini sudah ke sekolah menjelaskan luar biasa. Ada pelajaran sirah di sekolah, ada diadakan kan? Insya Allah biasa. Itu tradisi para sahabat. Coba Mu'az bin Jabal, ujar Mu'az bin Jabal, kunna nu'allimu auladana siratal rasul. Minum dulu. Adalah kami para sahabat mengisahkan, menceritakan tentang kehidupan Rasulullah dan perjuangan Rasulullah itu seperti kami mengisahkan Quran, melajari Quran. Karena supaya orang kenal, anak cucu kaum muslimin, generasi muslim itu kenal. Lamun inya kenal, cinta. Kalau inya cinta, menuruti. Nah sekarang ini generasi muslim terjauhkan dari kehidupan Islam karena inya taumpati gaya hidup orang barat. Mulai dari berpakaiannya, bepandirnya, pergaulannya. Nah itu tugas kita bersama. Ayo kita menampilkan Islam itu yang keren, Islam itu yang hebat. Karena Quran sudah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam itu yang paling keren, Islam itu yang paling mantap, dan itu bisa dibuktikan oleh sejarah, ya kan? Nah, modal pertama dulu kita mengenali Rasulullah supaya tumbuh cinta. Kalau sudah cinta, yang mau pasti kan bang? Wah ini coba lihat gaya berpakaian gitu loh. Lihat generasi muslim, orangnya Islam, gaya berpakaiannya Allah karim bang. Nang bebiniannya apa bisa lagi ya? Lakinya tulaknya kopiah, baju koko, tetapi lewat nang itu bang dilihat nyata berdosa haram. Dilihat tapi bagus sih nyata berdosa deh. Jadi nang menampakkan berdosa, nang melihat berdosa juga. Jadi keluarkan dari cara berpakaian dulu, terjauhkan dari kehidupan Islam. Allah karim. Besalawar handap kayak anak-anak Allah kurang kain banget ini. Beginian keluar rumah ditutupi lintut, betis aurat ditutupi. Iya mau bagus tapi berdosa juga. Bakas Garut bentah kita membayangkan juga memberi balasnya berdosa bagus pulang. Allah ini abang-abangnya juga. Yang kehidupan dari Islam apa? Kehidupan dirinya hilang adab lawan kuitan. Ya ada bang. Allah karim. Iya nang disuruh kuitan apa aku jadi kuitan tuh bangun bontungan.
mengaji malam Jumat orang ngajian slepeo jadi kok buktinya siapa? Sarabaan. Nah ini mudahan jangan semangat kenapa nih kegiatan maulid dan kegiatan yang lain itu menumbuhkan semangat kecintaan kepada Habibuna Muhammad SAW. Nang kesudahannya kita mengharapkan orang tadi menuruti mencintai yang bujur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sidqul mahabbah fi salasi khisalin. Tanda cinta yang bujur. Kita nih mencintai Rasulullah supaya berserta dengan Rasulullah. Kan ujar Nabi almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan berserta dengan orang yang dicintainya. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, cinta kepada keluarganya Rasul, cinta kepada para ulama, cinta kepada para habaib, insya Allah terkumpul lawan bubuhan sidin di dalam surga. Nah sekarang kan cinta nang bujur, kayak apa? Ini kalau kita cinta lawan Rasulullah, berharap terkumpul Rasulullah, apa tanda cinta nang bujur? Ujar Nabi ada 3. Cara mencintai Nabi yang bujur ada 3. Pertama, an yakhtara kalama habibihi ala kalam ghairi, menuruti, melaksanakan apa yang disuruh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ini siapa bang? Kita ini hamba Allah. Tugas hamba Allah melaksanakan perintah Allah yaitu beribadat. Kayak apa cara beribadat? Iya. Lalu Allah Ta'ala mengutus seorang Rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu dari kalangan manusia, bukan dari malaikat. Lamunnya malaikat, mereka harus dituruti. Malaikat tuh kada makan, kada minum, kada guring, ya ada. Lalu kita disuruh menuruti Rasulullah. Karena bila taat kepada Rasulullah, taat kepada Allah. Cinta kepada Rasulullah berarti cinta kepada Allah. Karena Allah sendiri menyuruh mencintai Rasulullah, mentaati Rasulullah. Rasulullah itu menjadi model, menjadi contoh untuk kita menjadi hamba Allah yang benar. Nah, Rasulullah nyuruh kita beribadat. Dalam Al-Quran dengan jelas tegas Allah memadahkan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ujar Allah Ta'ala, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepada Allah. Di berapa sudah bang? Hampirannya sudah? Belum lagi. Mau minum belum lah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ngantuk bang? Nah, pagi-pagi ngantuk lah. Sini kita ngantuk aja nih, rajin majelis bertahan nih. Masya Allah, mau bersinar ahli salawat bertahan nih. Nah, kita terus apa tadi? Tugas kita bapak beribadat. Nah, yang perlu dipahami ibadat itu bang, kada seperti nang dipahami orang memahami karena inya tak pengaruh paham sekolarisme. Akhirnya ia menganggap ngarannya ibadah itu sembahyang, puasa, zakat, haji. Di luar itu ia ada pakai aturan Islam. Orangnya Islam, keluar mah membuka aurat. Orangnya Islam, mauntal jinnya. Orangnya Islam, lakian binian, pergaulan bebas. Ada benar. Tapi sini ada bang, sini insya Allah ini terjaga seberataan. Jadi anak yang soleh berataan. Iya bang, akhirnya kemudian apa bang? Inya terjauhkan dari kehidupan Islam, teracuni paham hedonis. Tujuan hidupnya tuh mengajar kesenangan dunia, hendak baramian saja. Jadi seolah-olah hidup ini gasan baramian mengajar kesenangan dunia, kenyamanan dunia. Inya kada ingat bahwa kita ini hamba Allah, tugas kita apa beribadat, gasan bekal di akhirat. Kita disuruh mencari dunia, tapi dunia itu untuk bekal mengabdi kepada Allah. Dunia ini bukan tujuan utama, ya kan? Karena yang tinggal bertahan. Gasan apa? Kita berhimmat-himmat menyelesaikan dunia, akhirat dilupakan, rugi. Karena sudah mati, seberatan itu kada terpakai. Wa qala alaihi salatu wassalam, aktiru min dzikri hadimil ladzat. Ujar Nabi, perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kenikmatan dunia, yakni al-maut. Tak ada batasnya hidup di dunia ini, ada batasnya yaitu kematian. Nah, ketika kematian itu datang, apa yang kita miliki itu ujar Nabi terputus kenikmatannya berataan.
Kita nih hamba Allah sudah pasien non Allah, taat kepada Allah, disuruh hidup terikat dengan hukum syara, karena Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai bangun tidur sampai kembali tidur. Ayo, gawian kita nang kali diatur Islam apa nah? Sebertaan ada, yang ada bang. Bapak ayamnya diatur, makan minumnya diatur, ya ada. Nah lagi bang, sampai nang jurulun malam apa? Masalah yang paling pribadi diatur misalnya malam. Nah dalam WC apa hubungan? Begitu luar biasanya Islam. Nah ketika orang itu memakai aturan Islam, maka semuanya nilainya kebaikan. Kalau selama ini orang memahami, ngarannya ibadah itu sembahyang aja. Jadi punya sembahyang hanya ibadah, tidak ada. Kalau kita pakai aturan Islam, apa yang kita gawi nilainya kebaikan di sisi Allah, nilai penghambaan kita kepada Allah. Nah mudahan dengan hari ini kita mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW, mudahan bertambah cinta kepada Nabi, mudahan menemukan semangat keteladanan kepada Rasul SAW. Karena Rasulullah itu yang terbaik sudah aturan hidupnya. Pian tuh mengambil si kawannya seikung mana pangulir, mana penyarikan, mana pemamayan, mana tujuh mulut, seikung pulang orangnya rapi, bersih, harum, rajin belajar, pulang dengan pintar. Milih nang pertama kan yang kedua kah? Nyatanya milih nang kedua kan itu juga kita di hidup kan. Pilih aturan Allah kah, aturan manusia kah? Inya bila pakai aturan manusia mesti tak salah. Yang ada bang, mesti rusak. Kenapa? Manusia itu sifatnya terbatas. Manusia itu kan sekuat-kuatnya, sehebat-hebatnya pasti ada sisi kekurangan. Yang sempurna itu Allah, sepintar-pintar orang. Nang jerulun semalam siapa nang pintar bukan? Contohnya siapa? Profesor Habibie misalnya, ya. Nah, jerulun semalam ada misalnya lah. Profesor Habibie itu pintar banget sampai sini bisa baulah. Sahabat, tapi mau disuruh kata sini nah, suruh baulah tanpa aja gitu lah. Bisa lah. Berarti manusia itu terbatas juga. Sepintar-pintarnya orang punya keterbatasan. Sehebat-hebatnya orang bakal jaga benar. Oh, tahan di apa bang? Tahan ditimpas, disuduk. Sekali beli di pasar kehujanan lah, mariap dingin juga kan? Berarti apa nah? Kada yang hebat tuh Allah, yang sempurna tuh Allah. Yuk kita tumbuhkan semangat keteladanan kepada Rasulullah, karena yang terbaik itu aturan dari Rasulullah, dari Allah. Ya, hidup bisa tumat aja. Ini macam kematian itu bab bem. Pian orang mati aja. Orang mati. Babaju namanya kain kapan aja, maka kain kapannya pulang ada bakantong, kesan gua kalau beda awal. Ya, apalagi kesannya kesan apa? Biar beriman tak tulis surat mama kepada mama tersayang. Kamu nyolong mati, botakan sampai. Jangan ingat kesannya. Pakai dua GP. Kesan apa? Biar mama kesan sersi. Kalau kalian tahu di malaikat, ini tentang malaikat, nah biar malaikat. Maka malaikat tukang tahun ini ngeri benar. Itu kalau dalam riwayat dengan hadis, tangannya marok buka. Bunyinya ada untuk ilmu agama ya mungkin juga. Hadang dulu, ini atau yang bisa ulun nah. Ulun mah buluan, ada mau lagi kan? Dia tahu lah ulun. Aja ujar malaikat sombongnya ini. Biar saya bergerak. Ulun anak pembakal. Ada peduli anak bupati kah? Gubernur kah? Anak presiden kah? Akunya sudah situ sama, beliau yang ada sembahyang, ada beribadat, ada taat kepada Allah, mukulin malaikat. Ini tampul hidup banget, maka hidup nih sekali aja. Ini sekali aja kalian sudah tak hati. Karena orang yang beli, pun membeli orang itu ngerti gitu, ya ada kan? Ada mudahan kita kalau menggunakan kesempatan dan sekali ini, maka umur di mana? Sesari, sabar, dan mati itu ingatakan banget ujar guru mati itu kadang perlu menghadang muha, kadang perlu menghadang garing. Lamunnya bapak mati itu burta, mungkin tak dulu bersekolah dulu. Sini tak dulu, sini tak dulu nih, tapi nggak ada. Itu ada berurut.
Saya enak, kita dulu, ini pulang. Dulu ke dunia. Ayo matikan, maka ini wahai siswa-siswi SMA Santu Tanta, gunakan masa muda pian dengan sebaik-baiknya untuk taat kepada Allah. Ya kan? Karena yang dinilai oleh Allah itu adalah apa? Takwanya itu lain duitnya, lain pangkatnya, lain jabatannya, lain popularitasnya. Quran mengadakan. Apa jar Allah Ta'ala Al-Quran? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Itu abadi sampai ke akhirat, sampai ke surga. Modal kita. Quran mengadakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Persiapkanlah bekal untuk hidup di akhirat. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Orang bertakwa itu untuk ilmu agama, beribadat. Ya ada bang. Berarti nangarannya beribadat di mana aja kalau tadi pakai aturan Allah, tujuannya akhirat, nilainya ibadat. Nah, yang menjadi kepala sekolah tadi diluruskan. Bang yang ngarannya beribadat untuk ilmu beribadat itu di mana aja, di pesantren kah, di aliyah, kah, di SMK, kah, di SMA. Kan tujuannya untuk melaksanakan Rasulullah menjadi orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kita bagi-bagi tugas umatnya Rasulullah nih, membangun peradaban Islam, bagi-bagi tugas. Ada yang jadi tuan guru, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi mantri, ada yang jadi bidan. Ya kan? Coba pengen belajar IPA. Karena kuliahnya kesehatan, jadi mantri, jadi dokter, ya kan? Kamu semua jadi tuan guru, pas bini pian nak beranak, siapa ngurusin? Masa kepala sekolah jadi bidan? Kan? Kayak pas dia mau operasi, Sidin kan S1 S2-nya ada kesehatan. Sidin kalaupun S2 tapi lain bidang Sidin. Berarti apa? Bagi-bagi. Yang penting semuanya untuk kebaikan akhirat, niatnya untuk kebaikan umat Rasulullah. Nilainya ibadat, ya kan? Kalau orang di pesantren itu aja karena untuk itu namanya ibadat, kada. Yang di sini pun niatnya untuk akhirat, menjadi orang yang bermanfaat. Ujar Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi apakah? Ini kan ingat, jadi pejabat, adil, jangan korupsi. Apalagi jadi iya kan? Jadi apa lagi? Jadi pengusaha, sugih kena datang ke sini. Nah, laporan lawan kepala sekolah ini ulun sugih dan nyuruh ngikutin 1 miliar dasar bangun kepala sekolah. Nah, keren kada? Mantap kada? Nah, jalan untuk dapat ridho Allah itu banyak jalannya, lewat jabatan, lewat duitnya, lewat doanya dan sebagainya. Ini apa tadi kesimpulan pertama? Orang yang jujur cinta kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulullah, yaitu beribadat. Takwa itu bekal utama. Lain yang lain. Jadi jangan ada yang sedih, jangan ada yang berkecil hati, jangan ada apa bahasa bonfir ini. Insecure. Kenapa gerak kada percaya diri melihat ujar Nabi tenang. Bila orang tuh memuliakan seseorang karena dunia hilang 2/3 imannya. Ujar almarhum Pak Guruan ulun, melajung iman jar si dia. Jangan menghormati orang karena dunianya. Sebertan orang kita hormati karena inya umat Rasulullah. Sebertan mulia. Jangan sampai kemudian kita merasa kecil hati, merasa kalah karena ukuran sukses itu dunia. Akhirnya kemudian kita kada pernah merasa senang, gembira. Tapi kita sekarang mau ubah. Ukuran sukses itu adalah takwa. Kayak ini pun pian. Kawan untuk ilmu, alhamdulillah. Kau beribadat, alhamdulillah. Kau mulitan ini luar biasa, alhamdulillah. Allah tuh lengkapnya sudah memberi nikmatnya. Tinggal lagi kita menggunakan. Mau kada berparak kepada Allah, taat kepada Allah. Urutan dunia sudah ditakarkan masing-masing. Jangan sedikit-sedikit galau. Ya ada bang. Update status. Cuma bilang status status masih SMA sudah bilang itu jangannya rumput tuh bang, bisa membaca status biar nangis rumput. Bilang kawan tuh lambat membalas apa bang? Kawan lambat membalas WA, ada status lambat kan bisa. Tak pernah dihargai. Oh iya. Kami ini mulai hari ini kali lagi nang galau, senang terus, gembira terus. Kenapa? Ukuran suksesnya takwa.
kada apa-apa, kada sugi, kada apa, kada terkena. Kenapa? Dengan bertakwa, karena takwa itu nang akan dibawa ke akhirat. Ya kada? Iya. Ayo, isan deh. Kunjur siapa? Kape yang sila. Mami cikape dikurangi, cikape. Nang katujuk-ujuk ngukur jelas nang kada jelas ampe dah. Banyak nang pikiran nang bermanfaat, belajar bujur-bujur, ya kan? Ujar Imam Syafi'i, bila ada anak muda ada semangat untuk ilmu, angkat 4 kali takbir, tanda dia telah mati sebelum datang kematian sesungguhnya. Anak muda itu harus semangat untuk ilmu, kada ada alasan, kada semangat. Miskin, Imam Syafi'i sampai bergelar Syamsuddin, mataharinya agama, sampai ulama mengatakan kada ada orang yang kawan menyaingi kepintaran Imam Syafi'i. Dan tahukah kita Imam Syafi'i itu terlahir dari keluarga yang miskin. Abah Sidin meninggal dunia, Mama Sidin Tuha berangkat dari Mekah ke Madinah bermodal awak gimana? Sampai gurunya Imam Malik tuh melihat, kenapa ini? Ada kekanakan, umur Sidin waktu menuntut ilmu lawan Imam Malik, usia Sidin sekitar 12-13 tahun. Kan membuat apa-apa, tapi kehebatan Sidin, kesungguhan Sidin, sukses. Ulama-ulama besar kebanyakan yang terlahir dari orang sederhana. Kenapa? Kalau banyak diisi fasilitas, karena menggangguinya belajar. Dan itu bisa dibuktikan. Imam Al-Ghazali yang bergelar Hujjatul Islam, yang ujar ulama sampai sekarang, kan ada saingannya bergelar Sayyidul Musannifin. Imam Al-Ghazali itu ketika untuk ilmu Abah Sidin meninggal dunia, Mama Sidin sudah tua dan Sidin miskin. Sukses untuk ilmu, sungguh-sungguh. Nah, mudah bertahan jadi orang yang sukses dalam untuk ilmu. Dinyatakan ukuran sukses tadi apa adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa untuk ilmu, ibadat, sukses. Bukan ukuran sukses itu harta dunia, popularitas. Nyatakan apa artinya terkenal, apa artinya sugih, apa artinya muhabungas kalau Allah kadar itu. Biar kita hidup sederhana, tapi Allah sayang. Pian pilih pian sugi tapi Allah kada sayang, atau pian sederhana tapi Allah sayang. Pilih mana? Sederhana tapi Allah sayang. Ulun kada, ulun pilih ulun sugi dan Allah sayang. Itu mau kelam. Pilih sugi sayang. Ulun nak mulai soal. Iya, berapa dah? Ini coba dah. Tahu tak gila? Kita kalau sebelang. Ini yang pertama itu apa? Ini Nabi memadahkan dalam hadisnya. Ujar Nabi, orang yang bujur cinta kepada Nabi, laksanakan perintah Nabi. Nabi menyuruh kita beribadah. Hakikat ibadah itu banget terikat dengan hukum syara. Apa aja yang kita gawi itu nilainya penghambaan kepada Allah. Kita bangun guring masuk WC itu nilainya kebaikan dari Allah. Kebaikan dari apa? Kita menuruti Nabi. Coba hadis Nabi, ujar Nabi apa? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i yaumal qiyamah fil jannah. Masuk WC membati Nabi. Untung di WC mandi membati Nabi. Untung mandi makan membati Nabi. Untung makan bapak ayam pulang membati Nabi. Untung pulang berkendaraan buat Nabi. Berjalan membati Nabi. Adab-adabnya, akhlaknya diumpati Nabi. Semuanya nilainya ibadah di situ. Sehingga full 24 jam nilainya ibadah. Nah, ada lagi sekadar bilangnya sembahyang hanya ibadat, gak ada. Yuk, ulun sekolah mencontohkan, masuk WC, kayak apa Nabi nah? Malah pelajari adab dalam pikir, nah. Masuk WC nafas malam, batis kiri, pakai alas kaki, apa lagi bang? Berdangkak, posisi jongkok itu sunnah Nabi. Kadang kayak di hotel duduk itu kan sunnah Nabi. Apa lagi? Berdiam, itu bang? Itu sunnah juga enggak? Jangan sambil permainan bang. Pergi main futsal dari situ. Babinian jangan menyanyi dalam situ. Teman-teman suara bagus. Sambil budak banyu, selalalala aja. Jadi diam aja di situ. Jangan berlawas. Pasti keluar. Berarti nyumpetin Nabi. Bapak ayahnya, pergaulan laki-laki perempuannya, dan seterusnya. Sampai kena menteladani dalam hal yang besar, masalah ekonominya, politiknya, hukumnya, dan seterusnya. Karena Rasulullah tuh ajarnya mencakup seluruh aspek kehidupan. Nah, ini terbawas. Yang kedua, Bang. Apa tadi, Bang? Kita tanda cinta kepada Rasulullah, menuruti ajarannya, melaksanakan perintahnya, yaitu ibadat. Orang hakikat ibadat itu terikat dengan hukum syara, melaksanakan hukum Rasulullah, ajarannya Rasulullah. Itu yang pertama. Nyatakan tadi ukuran sukses tadi apa bang? Orang yang bertakwa.
bukan muha yang bungas, bukan apa lagi, bukan harta sugih, banyak duit lain, tapi bertakwa. Yang kedua, yuk kita perhatikan hadis